Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Yang kita sama-sama hormati, yang telah memberikan sambutan di awal jumpa kita, Bapak Menteri Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Beliau adalah Menteri Agama ke-23 dalam sejarah Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diawali oleh Allahyarham Kiai Haji Abdul Wahid Hashim yang dilantik 2 hari setelah proses proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia, dilantik pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Yang paling menarik juga beliau mengakhiri jabatannya belum genap 3 bulan, yaitu 14 November di tahunnya yang sama, tahun 1945. Namun catatan yang paling indah adalah beliau meninggalkan banyak pilar-pilar agama dasar keislaman yang membidani, kemudian juga Pancasila sebagai dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang ingin saya sampaikan adalah dalam 3 bulan ini yang beliau lepaskan jabatannya diteruskan oleh Allahyarham Bapak Rashidi, tentunya dengan pertimbangan bukan hanya menjaga urusan agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi juga memikirkan bagaimana semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, izinkan kami memulai dengan mendoakan Bapak Menteri Agama, semoga beliau senantiasa mendapat kemudahan, petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalani tugas beliau khususnya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pun demikian kami bermohon izin untuk menghadirkan sayang kami kepada beliau, selain mendoakan tentunya bila diperkenankan memberikan masukan-masukan yang dengan itu dapat mempermudah tugas beliau, juga meringankan hisab beliau dan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya izinkan saya memberikan salam hormat kepada Ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Sirajuddin Samsuddin, yang biasa kita juga panggil dengan Bang Din. Semoga Profesor Din Syamsuddin senantiasa diberikan kesehatan paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan intelektual, kematangan emosional, dan tentunya taufik yang paripurna sehingga bisa menjalankan tugas mulia dengan penuh pengabdian tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga Ayahanda senantiasa diberikan kekuatan dan taufik Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga besar tentunya. Dan yang ketiga, sebelum kita memulai, izinkan saya menyapa seluruh perwakilan dari warga, atau saya bisa katakan keluarga besar saya dari Muhammadiyah, baik di seluruh wilayah Indonesia seperti yang tadi disampaikan, pun demikian yang tergabung dalam pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di 24 negara seperti tadi disampaikan. Saya juga pernah menjadi penasehat pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Tripoli di Libya. Di saat yang sama saya ditunjuk menjadi Amin Khutbah, ya, usia 26 tahun untuk bisa menentukan siapa yang boleh naik ke atas mimbar di dakwah Islamiyah salah satu distrik di Tripoli. Dan ini tentunya bagi kita semua menjadi sebuah kebahagiaan bisa berkumpul dalam kesempatan kajian daring pada saat ini. Selanjutnya, sebelum memulai saya ingin bermohon maaf kepada hadirin seluruhnya. Sebetulnya topik ini lebih layak disampaikan oleh ayahanda kita, yang Profesor bin Syamsuddin. Dan di sini dalam kaidah fikih disebutkan terkait tema yang dimaksudkan, fa'ana turabun fahuwa ma'un fa'idha wujidal ma'u fabatalat tayammum. Saya ini sebetulnya tanah ya, debunya, beliau airnya itu. Jadi kalau kaidah fikih mengatakan kalau sudah ditemukan air maka tayamumnya batal. Namun karena ketawaduan beliau, ini barangkali sebuah kehormatan bagi kami untuk tidak bermaksud mengajari, hanya barangkali mohon izin untuk menyampaikan kembali apa yang guru-guru kami pernah sampaikan supaya kita bisa diskusikan pada kesempatan malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Temanya cukup besar dan seperti biasa mohon izin saya untuk bisa menganalisis dulu bagian-bagian dari
rangkaian kata-kata yang membentuk tema ini, sehingga kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh dulu sebelum kita gali narasi Al-Quran dan Sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW dengan pendekatan sejarah untuk bisa membangun kesimpulan yang utuh terkait tema membangun peradaban utama dengan dasar khairu ummah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengecek dulu, Prof, mohon izin, apakah suara terdengar jelas? Baik, tidak terlampau cepat insya Allah ya. Ya, Baik, cukup jelas. baik. Mari kita mulai, dan mohon izin saya ingin menuliskan tema kita dulu supaya kita bisa menganalisis satuan-satuan dari kata ini. Juga kita telusuri khazanahnya baik dari Al-Quran, hadis, ataupun juga khazanah umumnya yang bisa kita temui dalam narasi keilmuan kita di masa-masa yang lampau sampai dengan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita saat ini, kalau boleh saya tuliskan dulu untuk memberikan peta yang jelas, yaitu peran khairu ummah. Saya batasi di sini sebagai pilar utama ya dalam membangun peradaban, ya. Pilar dalam membangun peradaban utama. Baik, di sini dalam waktu yang cukup singkat kita akan mencoba membagi ya tema ini menjadi kepada dua bagian untuk tahap analisis. Dari sini kita akan coba gali narasi-narasi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga bisa melahirkan kesimpulan dari perpaduan dua kalimat ini, dan dari situ boleh jadi kita bisa hadirkan ya sebuah pola baru yang dengan pola ini jadi pedoman kehidupan kita yang kita bisa jalani di era saat ini. Izinkan saya memulai pada kalimat ini dulu, yang kedua, sebelum nanti kita akan dasarkan ini dengan pola bagian pertama, yaitu khairu ummah. Teman-teman sekalian, peradaban ini terambil dari kata bahasa Arab, adab, ya, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, diberikan awalan dan akhirat. Jadi kalau kita turunkan ini ke dalam akar katanya, kita temukan kalimat adab, kita tuliskan dalam bahasa Arabnya seperti ini, adab. Ini penting kita akan turunkan dulu pengertiannya, karena terjemahan kata peradaban, baik kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris misalnya menjadi civilization, yang dari bahasa Latin civis, kemudian civil, ya, ataupun dari bahasa Arab, ini yang sangat menarik, kemudian menjadi hadara, al-hadara. Juga kemudian ada yang menerjemahkan menjadi tamadun, at-tamadun. Namun pertanyaan besarnya adalah kapan kata akar ini, akar kata ini dari kata adab bertransformasi kemudian menjadi hadara, bertransformasi menjadi tamadun. Seperti apa perkembangannya dari sejarah tempo dulu yang bisa kita teropong dari nuansa kita atau masa kita kekinian. Dan yang paling menarik, bagaimana kemudian peran Al-Quran ya, dan Sunnah Rasulullah SAW memberikan bimbingan dan dasar utama yang bisa menjadi pedoman umat Islam di muka bumi ini, sehingga bisa menghadirkan atau menciptakan proses peradaban baru dengan landasan Al-Quran dan Sunnah, dan melahirkan satu sifat yang disebut dengan khair ummah. Baik, saya agak cepat untuk menyampaikan ini karena waktu kita begitu singkat. Kata adab ini setidaknya dalam bahasa Arab dan perjalanan sejarah itu memiliki 3 turunan makna utama. Ada yang memaknai ini, pertama dengan makna kesejahteraan yang dikaitkan dengan banyaknya aspek makanan yang dapat dikonsumsi. Ya, dan ini sudah banyak kemudian dikenal oleh masyarakat tempo dulu, bahkan di kalangan Arab sebelum Islam. Jadi masa pra-Islam, masa jahiliyah, bahkan jauh sebelum itu, orang-orang yang memiliki kesejahteraan yang tinggi, ya punya banyak makanan, bahkan saking banyaknya dia bisa mengundang banyak orang untuk mencicipinya, ya yang dikenal dengan ma'dubah namanya. Ya, jadi dari akar kata ini muncul kata ma'dubah seperti ini.
dia undang ya orang-orang, baik orang itu kaya atau orang itu orang biasa dari kalangan fakir. Ini menunjukkan aspek kesejahteraan yang dia punya sehingga dia bisa mengundang khalayak dan banyak orang ke tempatnya. Pengertian pertama ini pernah direkam oleh seorang pujangga Arab ya, pra-Islam sebelum masa keislaman, namanya Torfah bin Abdi. Ya, Torfah bin Al-Abdi. Beliau punya syair yang sangat populer, bahkan nanti dikuatkan syair ini menjadi syahid dalam keilmuan di bidang nahwu nanti. Ya, Al-Ashmuni membuat syarah ya, kemudian dalam kitab Khazanah dimasukkan syahid dari syairnya Torfah ini. Ya, beliau mengatakan wa nahnu fil mashtati nad'ul jufala la taral adiba fina yantaqir. Wa nahnu fil mashtati nad'ul jufala. Kami kalau sudah tiba musim dingin, ya kebiasaan kami di kalangan masa Arab jahiliyah dulu sebelum datang Nabi. Ya kalau diurut ke sejarah sekitar 150 tahun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kami punya kebiasaan orang yang paling kaya, yang kesejahteraannya tinggi, yang punya banyak hidangan makanan akan memanggil, ya mengajak orang-orang khususnya di musim dingin yang tidak setiap orang punya cadangan makanan. Maka la taral adiba, ini syahidnya. Di masa itu Anda tidak akan bisa mendapatkan adiba, seorang penyeru untuk ngajak makan. Ya, fina yantaqir, di antara kami hanya mengkhususkan golongan tertentu saja. Ya, dia ingin mengatakan saking sejahteranya orang yang punya ma'dubah makanan ini, maka dia mengutus penyeru untuk memanggil semua orang tanpa kecuali. Jadi saya ingin katakan, kata adab ketika pertama dilekatkan dalam bahasa Arab itu memiliki makna kesejahteraan dalam aspek luas, menunjuk pada faktor ekonomi. Ya, kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Ini nanti yang kelak teman-teman sekalian, mohon izin saya memanggil teman-teman, ya. Ini nanti akan kelak diabadikan oleh Al-Qur'an, salah satunya di surah Al-Quraisy itu. Ya, di ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Dasar pertama. Ya, nanti Allah ingin menegaskan ketika turunnya surah ini bahwa bukan manusia yang memberikan rezeki, bukan adib yang punya kesejahteraan, bukan manusia yang punya kesejahteraan sehingga bisa memberikan makanan pada banyak orang. Bukan manusia yang menentukan stabilitas ekonominya, tapi Allah yang memberikan petunjuk bagaimana itu bisa diwujudkan. Baik, satu ini. Dua, secara cepat, kata adab juga, itu kalau kita lacak dalam narasi-narasi sejarah dan khazanah pengetahuan, akan ditemukan terkait erat dengan aspek al-ilmu wal fulud. Ya, pengetahuan dan seni. Ya, ilmu dan seni. Sehingga sering kita dapati satu komunitas di masa lalu yang mereka lekat dengan pengetahuan tertentu atau ilmu tertentu, maka orang-orang Arab melekatkannya dengan nama adab. Bahkan dulu nahwu tidak disebut dengan nahwu, saraf tidak disebut dengan saraf, tapi mereka menamainya dengan adab, kumpulan berbagai keilmuan. Saya beri contoh misal, kembali ke masa teman-teman sekalian ke jahiliyah, Arab pra-Islam. Ya, saya ingin ambil bagian pra-Islam dengan maksud nanti membandingkannya saat wahyu turun. Ya, mentransformasikan tatanan masyarakat baru dengan pola yang tidak sama. Baik, di masa jahiliyah, bahkan kalau kita masuk ke dalam fakultas adab, dan dulu saya memang spesialisasi di bahasa dalam fakultas ini, kita akan ada temukan pembahasan tentang al-adabul jahili. Al-adabul jahili. Ini judulnya, topik besarnya. Ya, adab yang populer di masa kalangan jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan adab ini? Kembali ke sini, ilmu dan seni. Jadi di kalangan masyarakat jahiliyah sangat dikenal salah satunya dengan tingkat pengetahuan mereka di bidang seni kesusastraan, ya, syair, pujangga, sastra, sehingga di muka bumi pada saat itu hampir tidak ada yang bisa menyamai. Ya, jadi keunggulan orang Arab itu ya di masa-masa lalu jahiliyah, begitu melihat sesuatu itu seketika ya mereka bisa merumuskan dalam bentuk syair, pujangga, bait, jadi 7 bait disebut dengan qasidah, qasidah dikumpulkan kemudian jadi 7 ya atau turunan-turunannya kalau dikumpulkan qasidah ya jadi 7 bagian menjadi diwan namanya.
Maka kumpulan-kumpulan ini itu dikumpulkan, dibahas kekinian, diberi nama dengan al-adabul jahili. Ya, adab seni kesusastraan yang sangat populer di masa jahiliyah. Bahkan di masa pra-Islam pun, setelah beralih ke masa Islam, diteruskan setelahnya dari masa sahabat ke tabi'in, kumpulan ilmu itu belum diturunkan kepada spesifikasi nama tertentu. Masih disebut dengan adab. Ya. Saya beri contoh misalnya, Nahu tadi, itu namanya disebut dengan adab. Baik, teruskan. Saraf disebut dengan adab. Bahkan turunan dari sastra ini, setiap pujangga, ketika mereka bersyair, ada 7 yang paling populer, sampai dilekatkan kemudian di dinding Ka'bah, dikenal dengan Mu'allaqat as-Sab'ah, pimpinannya disebut dengan Imrul Qais, itu ketika diturunkan, dicek, Allahu Akbar. Kemudian datang Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, merumuskan semua ilmu. Yang ketiga, selain aspek kesejahteraan, ekonomi, aspek keilmuan, seni, juga ada aspek yang ketiga yang menjadi pelengkap di antara kedua ini dan pembeda. Ya, hati-hati, ini pembeda antara bagian pertama, kedua, atau pemilik keduanya dengan tingkat kesempurnaan yang menggabungkan ketiganya. Apa itu? Adab di sini terkait dengan aspek norma atau sikap mulia yang lahir dari proses pendidikan. Ya, maka pada yang ketiga ini lebih dekat kepada akhlak. Ya, walaupun perbedaannya akhlak, sikap, norma kebaikan yang dilahirkan dari proses ibadah. Jadi Allah disebut dengan Khaliq. Quran surah ke-15 ayat ke-28, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ya, kemudian penciptaannya disebut dengan khalaq. Quran surah ke-51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita yang diciptakan disebut makhluk, sifat bawaan makhluk itu disebut dengan akhlak. Ya, cara melahirkan akhlak itu dengan ibadah. Karena itulah ketika Allah meminta kita ibadah, sebetulnya ingin melahirkan akhlak dari proses ibadah itu. Ya, contoh, kita diminta menunaikan sholat. Apa outputnya dari sholat itu? Akhlak. Ya, dari mana tahunya? Quran surah ke-29 ayat ke-45. Misal, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Itu akhlak. Adab, sikap kebaikan, norma kebaikan yang dilahirkan dari proses pendidikan, pembelajaran, di luar proses peribadatan. Dari ibadah disebut dengan akhlak, dari pengalaman, dari pendidikan, dari lingkungan disebut dengan adab. Ya. Dan yang paling menarik, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah terekam dalam riwayat. Walaupun riwayat ini diperselisihkan sanadnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan riwayatnya bermasalah. Ya, Az-Zarkashi misalnya dalam Al-La'ali Al-Manthura menyebutkan sanadnya bermasalah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam As'ilah wal Ajwibah menyebutkan sanadnya bermasalah. Ya, namun juga demikian As-Sakhawi menyebutkan sanadnya bermasalah. Tapi mereka sepakat matannya itu benar. Ya, sehingga Ibnu Taimiyah Syekhul Islam mengatakan, ya min haitsul matan huwa sahih. Walakin min haitsus sanad ya'ti min turuqin ghair sahih. Jadi sanadnya bermasalah tapi matannya isinya benar. Apa kalimatnya? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, addabani Rabbi, kata Nabi, Allah langsung yang mengajarkan kepadaku adab, fa ahsana ta'dibi, maka Allah menyempurnakan keadaan adabku. Ini yang dimaksudkan terkait dengan sikap, norma, dan nilai-nilai kebaikan. Sehingga Rasulullah karena langsung diajarkan oleh Allah mendapatkan nilai komprehensivitas sikap, norma, dan nilai kebaikan. Itulah yang menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita. Ya, dituangkan di Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini
juga bisa kita temukan dan kita lacak dari buku-buku ulama yang bahkan lahir ya pasca periode keislaman. Saya ambil garis yang terdekat misalnya, ya. Al-Imam An-Nawawi, ya beliau selain menulis Al-Arba'in, 42 hadis. Ya, kemudian Riyadhus Shalihin, ya 1856 hadis. Ya, sebelumnya beliau punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, At-Tibyan, timbangan yang sangat mulia fi adab, berbicara tentang adab sikap. Ya, norma Hamalatil Quran tentang para penghafal Quran, bagaimana dia mesti bersikap. Jadi saya ingin turunkan bahwa pengertian yang ketiga dari adab ini, kalau kita tarik, ini lebih kepada aspek moralitas. Tadi yang disinggung oleh Pak Menteri dengan sikap-sikap kebaikan. Dari sini, saya ingin tarik ke atas sebentar. Kalau matang dari satu sisi, dan kemudian dikenal dengan itu menjadi kebiasaan, ya, saya ingin contohkan misalnya, orang Arab tadi, mereka punya kebiasaan. Satu, suka memanggil orang-orang, khususnya di musim dingin, ngajak makan. Ayo makan, makan, makan. Sehingga dikenal menjadi sebuah budaya. Maka ketika adab itu menjadi sebuah kebiasaan, dan dipraktikkan di kalangan masyarakat tertentu, sebagai sebuah karakter budaya, maka naik statusnya, bertransformasi katanya dari adab menjadi thaqafah. Baik. Thaqafah. Secara bahasa dulu. Ya, maka kita kenal ada budaya Arab jahiliyah. Budaya. Kita belum katakan peradaban. Oke? Ada budaya Arab jahiliyah. Budaya mereka misalnya secara ritual mengelilingi Ka'bah sebelum Islam. Tidak menggunakan busana, bersiul-siul. Kita katakan budaya Arab. Baik, budaya mereka yang positif ini, ngajak-ngajak makan. Budaya mereka senang dengan bersyair. Sampai diabadikan dalam Al-Quran dengan turunnya satu surah Asy-Syu'ara itu. Ya kan? Baik, jadi ini kita sebut pertama dengan budaya. Namun bila thaqafah, budaya ini, kemudian tersusun unsur-unsurnya, yang pertama, mulai menetap, dengan disertai menetapnya infrastruktur misalnya. Ya, jadi dari mulai kebiasaan, pindah-pindah, walaupun ada budaya seperti orang Arab dulu, dia masih berpindah-pindah, kadang di padang pasir ini, pindah ke tempat yang lain. Ketika mereka mengumpul di tempat yang satu, lalu thaqafah ini mulai dipraktikkan di sana dengan disertai kelengkapan infrastruktur. Misal, sudah tidak di tenda lagi, sudah mulai bikin bangunan permanen, sudah mulai mengumpul. Maka orang Arab menyebutnya dengan tamadun. Ya, tamadun, naik ke sini. Sehingga ada sifat yang disebut dengan Madinah. Sudah mulai ngumpul, tatanan kota. Ya, sudah ada peta letaknya, sudah ada arsitekturnya, sudah ada kelengkapan infrastrukturnya. Ya, entah itu sederhana ataupun mungkin sudah mulai cukup baik atau modern. Ya, maka orang Arab akan menyebutnya dengan apa? Tamaddun. Ini transformasi atau peralihan kata yang ketiga dari thaqafah menjadi tamaddun. Jika dari sini kemudian dihasilkan ya satu perilaku yang baru, perilaku yang berbeda dengan sebelumnya. Kita ambil contoh misalnya, ini masih thaqafah, tapi sikapnya masih badawi, ya. Walaupun suka manggil makan orang, tapi tetap kata Al-Quran, asyaddu kufra wa nifaqa. Ya, orangnya keras, karakteristiknya luar biasa, kadang-kadang ngeyel, pindah-pindah tempat, sifatnya nomaden. Ya, baik. Maka dengan sifat badawinya, walaupun dia punya thaqafah, tapi sifatnya masih badawi. Tapi ketika dia mulai pindah, membentuk komunitas baru, punya infrastruktur, mulai menetap, dan berbeda sekarang perilakunya dengan yang sebelumnya, maka orang Arab akan merubah katanya menjadi hadir. Hadir. Sehingga dalam ya, turunan gramatikal bahasa Arab, kita bisa lacak di kamus bahasa Arab, kata hadir, ya, itu kemudian dilawankan dengan kata badawi, badwun, badui, ya, baik, badawi. Badawi, orang nomaden. Badawi, orang yang masih tinggal di tenda-tenda. Badawi, orang yang masih berada di padang pasir. Masih terbelakang, walaupun dia punya thaqafah, punya kebudayaan. Tapi hadirun, orang yang sudah menetap, punya tempat tinggal sendiri, punya karakter tersendiri, sudah lebih maju daripada sebelumnya. Nah, sifat orang-orang ini, itulah yang disebut dengan hadarah. Ini yang kemudian diterjemahkan dengan peradaban. Karena itulah
Mesir ketika sudah mulai ya bisa membuat sistem yang menetap, bikin piramid, bikin sesuatu yang beda dari suku-suku yang lainnya, maka orang menyebutnya punya peradaban. Peradaban Mesir kuno, ya. Kemudian juga misalnya ya, Henry Bedros ya dalam salah satu bukunya yang ditulis tahun 1906, Code of Egypt, The Ancient Code of Egypt. Ya, beliau mulai menurunkan beberapa yang punya sifat-sifat peradaban seperti ini. Ya, seperti Mesopotamia, kemudian ada yang di Peru, ya, Maya, suku Maya dan turunan-turunannya. Secara singkat, mengapa diklasifikasikan masuk dalam konteks peradaban? Konteks yang ini karena sifatnya sudah melampaui sifat-sifat thaqafah yang bisa dibedakan dari orang-orang yang tinggal-tinggal di tempat yang biasa, baik itu di pedesaan ataupun di padang pasir yang belum terstruktur sempurna seperti karakteristik yang berada di kaum hadarah ini. Nah, apa yang ingin saya lanjutkan setelahnya, teman-teman sekalian, di masa pra-Islam yang dikenal dengan jahiliyah itu, hadarah ini belum ada. Karena orang-orang jahiliyah ini masih di tataran thaqafah. Tapi yang paling menarik, orang-orang jahiliyah ini yang kelak bertransformasi menjadi khairu ummah, ini diapit oleh dua imperium besar. Yang dalam tasrifan, derivasi kata yang telah kita ulas, sudah mencapai tahap ini, hadarah dan tamaddun. Satu, Romawi, yang mengambil banyak pelajaran dari Yunani, ya. Romawi mengambil banyak pelajaran filsafat dari Yunani dipadukan dengan arsitekturnya. Sekarang masih bisa kita saksikan di sepanjang Laut Mediterania. Ya, baik dari Turki sampai ke Italia sampai ke Tripoli. Di Libya itu ada Leptis Magna, ya, Prof. Din mungkin sudah pernah ke sana ya. Ada Subranta, ya. Di situ terpapar luar biasa bagaimana peninggalan Romawi dengan arsitekturnya, tapi ya bisa dilihat bagaimana ya pemikiran filsafat Yunani mengilhami mereka membuat patung-patung itu dengan segala arsitektur yang sangat luar biasa. Romawi ini. Ya, Bung Hatta juga menuliskan bukunya Alam Pikiran Yunani ya yang kemudian diserap dan diterjemahkan serta banyak kita bahas pada kesempatan di era kini. Di sampingnya ada Persia. Dan sangat dikenal. Persia sudah masuk fase hadarah, punya peradaban sendiri. Kemudian Romawi juga demikian, punya peradaban sendiri. Tapi yang paling menarik, dari unsur peradaban yang mereka miliki, secara ekonomi unggul. Secara pengetahuan ada. Secara seni bagus. Tapi perhatikan aspek yang ketiga. Secara adab, secara moral, ya, tarik lagi lebih jauh lagi. Ya, secara aspek transendental, hubungannya dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, maka minim sekali. Tidak didapati. Jadi sehebat-hebatnya Romawi itu hanya bisa baru menggabungkan aspek ekonominya, kesejahteraannya, aspek seninya, pengetahuannya, sehingga kemudian dari sini terjadi perpaduan kekuatan yang sangat luar biasa sampai ditransformasikan baik dalam bentuk militer ataupun yang lainnya. Pun demikian dengan Persia. Apa yang ingin saya katakan? Yang paling menarik ketika Allah melantik Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi di usia 40 tahun, 6 bulan, ya, 12 hari. Ya, dalam penanggalan Masehinya 39 tahun, ya, kemudian 3 bulan, 24 hari. Kita ambil hijriahnya tepat 40 tahun. Jadi ini sangat menarik nih. 6 bulan beliau mendapatkan isyarat dari mimpi. Setelah lewat periode 6 bulan, langsung kemudian dilantik menjadi rasul, ya, nabi dan rasul di Gua Hira itu dalam usia 40 tahun, 6 bulan. Baik, teruskan. Yang paling menarik, Allah tidak mengutus Nabi itu dengan menurunkan satu pedoman komprehensif untuk semua umat manusia, bukan di Romawi yang sudah maju, bukan di Persia yang sudah unggul, tapi diturunkan di sini, di kalangan jahiliyah yang sudah punya thaqafah, tapi miskin dari segi turunan-turunan yang lainnya. Ya, mohon izin, ayo kita lihat dari adab, jangan diharapkan dalam konteks sikap moralnya. Semua tindakan nadir, titik nadir di kriminalitas ada di sini semua. Dan kita mengetahui, ya, kan disebut jahiliyah bukan karena diddul ilmi. Jadi ada jahil, ada jahlun, ada jahiliyah, itu berbeda. Ya, jahil itu orangnya. Jahlun itu sifatnya. Jahiliyah gabungan dari keduanya.
Anda bayangkan, sudah buruknya banyak. Jadi kalau cari pemabuk yang paling profesional, jahiliyah ada. Jadi di sana itu pemabuk amatiran, itu Prof. Din mohon izin, itu 5 kali sehari. Itu yang paling amatir. Pezina jangan ditanya, penipu banyak, tukang riba luar biasa, pemabuk sampai turun 4 kali ayat Quran secara berproses untuk menghilangkan kebiasaan mabuk itu. Baik, orangnya jahil. Baik, bukan hanya sekedar diddul ilmi, yang pintar banyak, tapi kepintaran itu tidak diikat dengan nilai kebenaran. Sehingga banyak nilai-nilai kepintaran karena tidak punya dasar moral, akhirnya bergeser dari nilai yang soleh menjadi nilai yang salah. Kepintaran digunakan untuk menipu, kepintaran digunakan untuk menghantam, ya, untuk membunuh, untuk merampok dan sebagainya. Baik, maka dari sinilah dikenal, walaupun dia punya thaqafah, tapi hanya di satu bidang tertentu, ya, tapi belum bertransformasi menjadi tamaddun atau hadarat, tetap kemudian ini berada di titik nadir yang paling bawah. Di suasana inilah, saya ingin katakan, di suasana inilah kemudian Rasulullah diutus dengan satu kitab yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan Al-Quranul Karim. Yang paling dahsyat, saya agak lompat sedikit sebelum kita kemudian analisis kembali. Ketika Allah turunkan Al-Quran ini, diajarkan oleh Rasulullah SAW ke dalam kalangan masyarakat jahiliyah ini, dalam tempo kurang lebih 23 tahun itu, nanti kita analisis lebih dalam, 13 tahun, itu fase Mekah, dan sangat luar biasa, 13 tahun ini, Nabi menyeleksi di kalangan sahabatnya, ya, kemudian yang masuk Islam, yang serius, yang belajar, ta'lim dengan Nabi, di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam itu, anak usia 17 tahun. Ya, diajak oleh sahabat Abu Bakar lewat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, termasuk nanti Abdurrahman bin Auf, masuk Islam di usia 17 tahun dan yang ke-17 dari 40 orang. Ya. Yang kemudian ikut taklim di situ, ya, dibimbing oleh Nabi dan nanti menjadi manusia unggul. Dahsyatnya 40 orang ini kemanapun mereka melangkah dengan passion masing-masing. Jadi jangan dikira semuanya pedagang semua, tidak. Ada pebisnis, ada diplomat di situ, ada calon dosen, ada macam-macam. Ya, ada penjelajah, ya, ada perantau, ya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya, yang kemudian nanti makamnya sampai beliau ke Cina. Dan konon disebutkan ketika ikut hijrah ke Ethiopia itu, ada kemudian ekspedisi sebelum sampai ke Cina sehingga di Baros, 414 km dari kota Medan. Dan ini yang menjadikan kemudian, ya, cikal bakal atau tunas keislaman menyebar di Nusantara. Jadi saya mau bayangkan, ya, mau gambarkan bagaimana 40 orang ini kualitas satunya itu bisa sangat luar biasa. Kemudian berlanjut sampai ke Yathrib. Nah ini periodenya, Yathrib. Yathrib itu satu di antara keturunan anak Nabi Nuh alaihissalam. Ya, nanti ada anak keturunannya ketika kemudian menyebar setelah peristiwa banjir besar, ya, selesai, kemudian berkembang, ya, beranak pinak keturunannya. Ada salah satu di antara keturunannya yang singgah di kota ini, tempatnya diberi nama dengan nama orang tersebut ketika datang, yaitu Yathrib. Ya. Tapi yang paling menarik ketika Nabi hijrah ke sini, ya, nilai-nilai Al-Quran dipraktikkan, sahabat-sahabat mulia tadi kemudian yang telah digembleng oleh Nabi mengimplementasikan apa yang diajarkan dari nilai Al-Quran itu dengan bimbingan Nabi SAW dengan masa yang singkat, kurang lebih 10 tahun saja. Ini yang tadinya tertinggal secara ekonomi, Nabi datang Madinah sedang krisis, dilanda pertumpahan darah, ya, antara Aus dengan Khazraj yang sudah ratusan tahun tidak pernah akur, ya, karena dikondisikan oleh Yahudi pada saat itu. Itu bayangkan konflik horizontal, ya, tindakan kriminalitas, ekonomi berada di titik nadir, persaingan sangat kuat, dikondisikan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu supaya masyarakat yang lain tertinggal. Konflik tidak pernah, ya, tidak pernah berhenti pada saat itu antara dua suku utama, Aus dengan Khazraj. Yang paling menarik, itu semua hanya selesai dalam 3 tahun saja. Bayangkan, ya, ekonomi selesai dalam 3 tahun, kemajuan bisa dicapai, ya, tempat yang tadinya kumuh bisa dibangun, tertata dengan rapi, bahkan menjadi pada saat itu pusat ekonomi, pusat dagang, ya, yang menjadikan sebagian kafilah-kafilah mendapatkan persaingan, khususnya dari jalur Mekah itu. Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, dari kemajuan-kemajuan inilah yang tadinya hanya pada level thaqafah berubah kemudian menjadi level tamadun.
dan merubah nama Yathrib menjadi Al-Madinah dengan sifat tamadunnya. Baik. Dan bukan perubahan biasa, karena ini adalah sifat perubahan yang dibimbing dengan pedoman Al-Quran tadi. Ada cahaya yang diturunkan, ya cahaya disebut dengan nur. Allah menyebut dirinya dengan nur. Allahu nurus samawati wal ard. Baik, jika ingin memberikan cahayanya, nur ingin diberikan secara bertahap, maka disebut dengan nawwara yunawwir munawwir. Baik, penerimaannya disebut munawwar. Jika diterima dengan sifat-sifat yang mulia, tambahkan ta di ujungnya menjadi munawwarah. Ya, maka sejarah memberikan informasi kepada kita, kota ini menjadi tamadun, ya, bertransformasi menjadi tamadun dengan sifat Al-Madinah, bukan sekedar menjadi Al-Madinah tapi munawwarah karena dibimbing oleh cahaya-cahaya ilahi, cahaya wahyu yang disampaikan Rasulullah SAW bersumber dari Al-Quran. Dari fase ini, Nabi kemudian dari 40 orang mendapatkan penambahan jumlah sahabat sekitar 12.000 orang. Ini Bang Din yang sangat luar biasa. Saya ingin ambil satu contoh saja. Dari 12.000 ini, berkembang sangat luar biasa. Islam menjadi dahsyat pada saat itu. Dan yang paling hebat, satu contoh saja ingin saya tunjukkan. Dari 12.000 ini, Nabi punya spesialisasi yang berbeda-beda. Di antaranya misalnya mencetak panglima. Nabi punya dari 12.000 ini 38 panglima. Yang kualitas satu panglimanya itu bisa menaklukkan Persia dan Romawi yang tadi unggul. Dan spesialisasinya beda-beda. Ya. Urusan strategi jauh ada Amr bin As, strategi perang, taktik lapangan Khalid bin Walid. Eksekutor ada Umar bin Khattab, ya, dan seterusnya. Itu baru di sisi panglima, passion yang lainnya luar biasa. Ya, di bidang usaha, pengembangan ekonomi ada Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, disertai dengan sahabat Abu Bakar. Di bidang pendalaman pengetahuan ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Di bidang hafalan spesial ada Abu Hurairah. Ya, yang generasi mudanya diciptakan lagi ahli fikih, anak kecil bisa jadi ahli fikih. Ya, anaknya Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, termasuk anaknya Umar, Ibnu Umar. Ya, seorang pengusaha paman Nabi, ya, radhiyallahu taala anhu yang mana Abbas, pengusaha hebat, anaknya ahli tafsir, Ibnu Abbas. Nabi meninggal, usia masih 13 tahun, hafal hadis 2000 hadis, bapaknya 200 hadis. Lepas dari itu, saya ingin katakan, dari proses bimbingan wahyu ini yang bersumber dari Al-Quran tadi, dijelaskan oleh keterangan Nabi, yang disebut dengan sunnah, apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah bentuk peradaban baru. Yang tidak ditemukan di Romawi, tidak ditemukan di Persia, tidak ditemukan di Yunani, tidak ditemukan di Mesir kuno, dan peradaban ini adalah peradaban dengan model yang sangat luar biasa karena bisa memadukan 3 tadi telah kita bahas di awal. Silakan Anda cek, teman-teman sekalian. Mohon izin, siapa pada zaman itu yang memiliki kumpulan sifat-sifat kebaikan selain umat Islam dengan komando dan pusat yang ada di Madinah itu? Jadi kalau Anda cari orang jujur, maka orang paling jujur ada di Madinah. Semua sepakat. Kalau Anda cari orang paling dermawan, semua orang dermawan kumpul di Madinah. Kalau Anda ingin mencari pengetahuan, sumber pengetahuan ada di sini semua. Dan yang paling nampak, dibawa kemanapun, petunjuk ini akan melahirkan peradaban baru. Silakan bawa ke Spanyol, maka kita dapatkan peradaban ini di Spanyol. Bawa ke Irak, kita dapatkan peradaban ini menjadi mercusuar di Irak. Dan yang paling dahsyat, peradaban itu biasanya dilekatkan dengan nama tamadun dan hadarahnya. Ketika tamadun, bentukan infrastrukturnya hebat, bagus, hadarah, kumpul masyarakatnya, punya karakter di Mesir, maka disebut peradaban Mesir. Karena dulu kuno. Muncul di Yunani, peradaban Yunani. Baik, muncul di Mesopotamia, peradaban Mesopotamia. Tapi kita nggak pernah dengar peradaban Arab. Silakan cek. Padahal Nabi ketika diutus, bukankah beliau bertugas diturunkan oleh Allah, awal mula tugasnya ya sebagai pusatnya ada di kalangan Arab pada saat itu. Ya, walaupun risalahnya universal sampai dengan sekarang ke seluruh muka alam, tapi kan markas utamanya di sini, sumber utamanya. Tapi nggak pernah kita kenal dengan peradaban Arab. Yang kita kenal peradaban Islam pada saat itu di Arab. Dibawa ke Spanyol, peradaban Islam di Spanyol 700 tahun. Dibawa ke Irak, peradaban Islam di Irak. Sekarang, kita bisa dapatkan satu titik dulu. Ternyata, ketika
ketika Allah meminta kita berislam, jadi bukan sekedar Islam ini diturunkan untuk membentuk kita menjadi pribadi taat secara spiritual saja. Jadi Islam itu sangat komplit. Islam komprehensif. Islam pedoman kehidupan. Jadi bukan hanya mengatur tentang bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa. Namun ternyata semua perintah-perintah itu adalah desain untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita menjadi lebih beradab. Islam itu sumber peradaban. Islam sumber kemajuan. Ya, Islam sumber kehebatan. Apa buktinya? Ini. Nah, karena semua sifat baik tadi terkumpul, jadi kalau ilmu pengetahuan yang paling baik ada di sini. Aspek ekonomi yang paling baik ada di sini. Sifat-sifat baik terkumpul ada di sini. Dalam bahasa Arab, kumpulan sifat-sifat baik itu disebut khair namanya. Baik ya? Khair. Saya izin hapus sebentar ya. Bismillah. Baik, mohon izin, saya coba turunkan dulu. Nanti kita gali turunannya di Al-Quran. Jadi kumpulan sifat-sifat baik tadi nanti akan dinamakan ya dalam istilah bahasa Arab bahkan menjadi narasi Al-Quran dengan nama khair. Nanti ada turunan selanjutnya, ada ma'ruf, ada juga ihsan. Ini penting saya uraikan dulu. Ada aspek nanti yang disebut dengan birrun, al-birr. Ya. Ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada birrun. Kumpulan nilai-nilai kebaikannya tadi, ya, sifatnya disebut dengan khair. Kalau sudah jadi sikap, ya, jujur itu sifat. Kemudian diimplementasikan sifat ini menjadi sikap. Ya, disogok dia menolak. Ya, diajak bersekongkol untuk korupsi, kolusi, dia menjauh. Maka ketika sifat bertransformasi menjadi sikap disebut ma'ruf namanya. Ini sikap. Saya teruskan dulu. Kalau sikap baik ini dikerjakan hanya karena Allah semata. Saya ulang, dikerjakan hanya karena Allah semata. Karena untuk menjadi ma'ruf, ya, baik, mohon izin, banyak. Terbuka, orang umum pun bisa. Bukankah banyak orang yang tidak beriman kepada Allah misalnya, yang jujur, ada, ya? Yang sabar, ada, yang rendah hati, ada, ya? Tapi ketika semua kebaikan itu jujurnya karena Allah, sabarnya karena Allah, rendah hatinya karena Allah. Jadi pejabat jujur hanya karena Allah, takut Allah tidak ridha ya dengan perbuatan yang tidak baiknya. Maka semua perbuatan itu disebut ihsan namanya. Bertransformasi lagi, pindah ke puncak yang ketiga disebut dengan ihsan, kebaikan yang hanya dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu rumus ditemukan dalam hadis Nabi di riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8 ya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau menjadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitasnya dinilai sebagai ibadah dilakukan karena Allah. Baik, saya tahan yang ini dulu, nanti terakhir ini. Nah, sekarang apa kaitan dengan pilar peradaban? Teman-teman sekalian, ternyata ketika Allah berbicara tentang pengangkatan derajat dan transformasi masyarakat jahiliyah yang tadi ada di titik nadir, yang kemudian bisa mengalahkan Romawi dan Persia dengan berpedoman pada Al-Quran itu, dan sunnah-sunnah Nabi itu, ternyata bisa mengangkat mereka minimal ya dengan dasar status yang pertama ini, khair. Ini yang diabadikan ya di dalam Al-Quran, surah ketiga, Ali Imran, ayat 110 itu, yang tadi dibacakan terjemahannya oleh Bapak Menteri Agama. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Firman, kuntum khairan ummah. Anda bayangkan, kuntum khairan ummah. Dan yang paling dahsyat, kalimat ini dibuka oleh Allah dengan kalimat kuntum sebagai penegasan. Tahun 2020. Kok nggak sih? Kita belajar ilmu nahu, teman-teman sekalian. Ya, ini kan dari kata kana wa akhawatuha.
kana fi'lun madin naqisin minan nawasikh, ya kan? Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Ini sebetulnya kata kerja. Ya, kata kerja. Kerja itu kan menunjuk pada aktivitas. Ya, naqis karena dia tasrifnya nggak sempurna, butuh kepada yang lain. Tarfa'ul isma, tapi dia bisa mengangkat isim. Ya, apa itu isim? Ma yusamma wa bihi sumu. Sesuatu yang dinamai dan dengan itu terangkat. Jadi kalau kita kembali kepada gramatikal bahasa, ya ketika menggunakan kata kana dengan kuntum, kalau dipadukan dengan keterangan selanjutnya, maka ini menjadi taukid. Seakan Allah ingin mengatakan, kuntum, kalian itu saya angkat. Tum itu kan ismu kana. Ya kan? Baik, tum ismu kana. Ya? Domir isim kana. Kata Allah, saya benar-benar angkat kalian. Saya naikkan status kalian. Dari yang nadir, yang tadi jahiliyah, khaira ummah. Khairnya khobar kana. Khobar itu berita, informasi. Ya, jadi kuntum di sini taukid. Kata Allah, saya benar-benar telah angkat, pindahkan kalian dari status jahiliyah menjadi status khaira ummah. Ya, menjadi umat. Rujukan. Ummah. Ummah kan seakar dengan kata tidak disebutkan dalam bahasa Arab, di antara maknanya menjadi rujukan, pusat orang datang, pusat orang melihat. Ditambah tak menunjuk kepada sifat kesatuan yang dengan itu menjadi contoh bagi yang lain, merujuk kepadanya. Seakan Allah ingin katakan kalian sekarang jadi umat rujukan. Kalian jadi role model sekarang. Apa yang menjadikan kalian begitu hebat? Kalian telah bertransformasi dari jahiliyah setidaknya dengan memiliki sifat khair. Tapi apakah modal khair ini cukup? Kata Allah, belum tentu. Ya, belum tentu. Mesti diterjemahkan dalam bentuk sikap. Jadi kalau kita ingin pertahankan, kata Allah, nih, Quran sudah merubah engkau jadi khair. Jadi setiap orang yang belajar Quran itu minimal punya sifat khair. Sifatnya dulu. Belum jadi sikap nih ya. Ya, dari mana itu bisa dilacak? Coba teman-teman lihat di hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Di hadis riwayat Al-Bukhari. Rawinya Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya, kalau saya teruskan sanadnya, Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini urutan sanadnya. Tapi nanti kalau Anda lihat di kitab hadis sering dipotong pada Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi Al-Bukhari mendapat riwayat sampai ke Nabi. Apa kata Nabi? Perhatikan kalimatnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum. Ya, jika ada orang baik sifatnya kata Nabi, maka di antara yang baik itu, di antara sekian yang baik adalah man ta'allama al-Qur'ana, siapa yang mampu belajar Al-Qur'an. Menggali, menganalisis, riset, ya. Awas hati-hati kalimatnya menggunakan ta'alam, bukan darasa. Darasa sekedar baca, tapi ta'alam berbeda. Ada unsur analisis di situ, ada unsur tilawah, dan sifatnya terbuka, man. Ya, ismun mausulun, ya dulu alal fardiyatil ammiyah. Isim mausul, konjungsi, kata sambung, menunjuk pada objek, tunggal, personal, tapi sifatnya luas, universal. Artinya tawarannya dibuka untuk kita semua, besar, kecil, lelaki, perempuan. Kata Nabi, kalau Anda ingin mengumpulkan sifat-sifat baik, maka belajar Al-Quran. Tapi tidak cukup dengan khair ini membangun peradaban. Sifat baik itu mesti diimplementasikan dalam kehidupan. Di Quran Anda akan temukan bagaimana misalnya menerjemahkan sifat jujur, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang sabar. Konsepnya ada semua. Tapi kalau Anda ingin jadikan semua nilai itu sebagai pedoman membangun peradaban, maka teruskan pada aspek berikutnya, naikkan levelnya ke ma'ruf. Untuk itulah kemudian setelah ada kata khairu ummah di Quran surah ketiga ayat 110 tadi, Allah melanjutkan turunannya kepada 3 turunan utama. Ta'murun kuntum khairan ummah. Bagaimana menjadi itu? Implementasikan sifat khairnya. Ta'muruna bil ma'ruf. Kau praktekkan dulu. Ya, implementasi sikapnya ini. Terjemahkan dalam kehidupan. Dan Muhammadiyah, Bang Din, sangat beruntung. Dan di sini kejeniusan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, bahkan saya menemukan setidaknya ada 2 yang paling utama. 2 paling utama. Ya, 1 pemilihan namanya. Kenapa beliau tidak memilih Ahmadiyah? Ya kan? Dari Muhammad Darwis bertransformasi di Ahmad Dahlan ketika pulang, tapi memilih nama Muhammad dibandingkan Ahmad. Ini jenius, sangat jenius. Ya. Muhammad, teman-teman, mohon izin, tidak bermaksud mengajari, hanya menyampaikan saja.
Di Al-Quran disebutkan 4 kali nama Muhammad. Ya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144, Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40, Quran surah ke-47 dengan namanya ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat 29. 4 kali. Ahmad hanya sekali. Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Min ba'di ismuhu Ahmad, di lisan Nabi Isa alaihissalam. Secara singkat, Ahmad itu menunjuk pada aspek ketaatan spiritual dalam konteks ibadah ritual kepada Allah. Habdu min Allah. Ya, salat itu Ahmad. Tadi kata Hamid, mubalaghahnya itu disebut dengan Ahmad. Baik, sifat mubalaghah, hiperbole disebut dengan Ahmad. Ya, superlatifnya. Sebaliknya, kalau sifatnya lebih kepada aspek sosial, hubungan dengan masyarakat, ya, membangun dalam konteks lebih luas peradaban, membangun hubungan sosial, berbicara tentang kemasyarakatan, itu disebut dengan Muhammad, dari akar kata Mahmud asalnya. Ya, kayaknya Ahmad Dahlan itu berpikir kalau fikih tentang ibadah, kan itu sudah jelas semuanya. Semua orang Islam pasti sholat, karena wajib. Ya, tinggal bagaimana belajar fikih, toleransi, ya, bisa maju. Apakah orang Islam ini bisa bikin rumah sakit? Orang Islam ini bisa kemudian memfasilitasi orang-orang yang sakit, orang-orang yang ingin belajar. Itu aspek sosial. Maka dari itulah kemudian beliau memberikan sebuah sifat yang diikutkan kepada namanya Muhammad SAW untuk mengambil sifat khairnya diterjemahkan bentuk ma'ruf. Bukankah Muhammad pengumpul sifat khair dalam berhubungan sosial? Kalau jujur, beliau paling jujur, ya kan? Kalau sabar, beliau paling sabar. Rendah hati, beliau paling rendah hati, sampai dipuji oleh Allah di surat Al-Qalam itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka ketika dikumpulkan menjadi Muhammad dengan sifat sosial, ya, ditambah dengan ya nisbah, diikutkan kepadanya, di ujungnya ditutup sifat, untuk menunjuk bahwa yang masuk ke persyarikatan ini mesti mencontoh sifat Nabi Muhammad SAW dalam membangun hubungan-hubungan sosial dengan sesama. Kalau urusan ibadah jelas ukurannya, tinggal kita belajar dengan baik, sholat yang benar. Tapi apakah implementasinya hadir dalam kehidupan kita? Ini yang menjadikan Muhammadiyah punya banyak kampus, ya, rumah sakit dengan PKU-nya, turunan-turunan ke bawah, pesantren dan sebagainya. Konsepnya ke situ. Nah, dan ini menjadi pertanyaan besar. Jadi kalau ada, mohon izin ya, kalau ada warga persyarikatan Muhammadiyah, tapi sifatnya tidak memiliki sifat-sifat khair yang tertunjukkan melalui penamaan yang dimaksudkan. Ini yang menjadikan dasar ayat, ya, landasan dari Muhammadiyah tadi. Ini yang sangat luar biasa, kejeniusan kedua, yang sangat luar biasa. Ayatnya kemudian bahkan dicari dalam Al-Quran, ditemukan selaras dengan ini sebagai dasar Muhammadiyah. Bukankah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104? Ya, itu yang kita dalami 6 tahun. Saya analisis itu saat belajar di pesantren. Dan dahsyatnya saya temukan tersinergi keseluruhannya, bahkan disimbolkan dengan namanya Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Tuh. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadarkah kita dari dulu Muhammadiyah ini sudah didesain sebagai pionir untuk menerjemahkan khairu ummah yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu tidak salah kalau kita sekarang membawa misi Muhammadiyah berkemajuan misalnya. Karena berkemajuan itu ya peradaban. Ya, kalau kita lihat terjemahannya Efis misalnya, ya, dia menerjemahkan proses peradaban itu ya berkemajuan. Ya. Tapi bagaimana bisa maju? Dasarnya dari sini. Baik, saya cepat dan saya akan akhiri. Jadi bentukannya terjemahkan sifat khair dengan ma'ruf. Kemudian jauhi lawannya, tanhauna 'anil munkar. Untuk menjadi ma'ruf, maka mesti menjauhi yang mungkar. Mungkar segala yang diingkari oleh hati kita, nurani kita, hal-hal yang buruk. Mencuri itu mungkar, merampok itu mungkar, kolusi itu mungkar, bikin hoax itu mungkar, berselisih itu mungkar. Maka kalau kita warga Muhammadiyah yang punya dasar ayat tadi di Ali Imran 104 sebagai dasar kemajuan yang pertama, maka seharusnya warga persyarikatan itu tidak pernah dekat dengan aspek kemungkaran, tapi lebih banyak mengimplementasikan dengan nilai-nilai ma'ruf yang telah dibangun. Terakhir, ya, wa tu'minuna billah. Lakukan semua ini karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lain. Ini bedanya visi kehidupan seorang hamba dengan hanya sekedar menjadi warga negara. Orang tua kita berjuang dulu, ya lillah, dan semua perjuangan itu akan berdampak kepada negara. Dengan cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks keindonesiaan,
Ya, tapi niatkan semua itu sebagai ibadah sehingga punya nilai saat pulang. Silakan, mau jadi menteri silakan, tertinggi jadi presiden, jadi rektor, jadi macam-macam, silakan mengabdi untuk kepentingan bangsa, niatkan karena Allah sehingga punya nilai saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan di Quran surah kedua ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya dapat, wa fil akhirati hasanah. Dari kebaikan itu dinilai sebagai pahala yang bisa dibawa pulang. Apa yang menjadikan semua itu punya nilai di hadapan Allah? Tu'minuna billah. Iman tadi. Ini yang menjadikan Kiai Ahmad Dahlan memberikan pesan kepada kita, hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Kalau mau kita tarik ya ke dalam konsep kemuhammadiyahan. Ya, saya Bang Din belajar itu sampai ke MKCH saya hafal itu, matan keyakinan cerita hidup Muhammadiyah itu hafal. Ya, dari pasal dari nomor 1 2 3 4 4A 4B 4C dan terus ke bawah ya, ciri khas Muhammadiyah lambangnya saya gali betul, saya pelajari. Kenapa sinarnya 12 ya? Kenapa paling putih? Kenapa di atasnya asyhadu alla ilaha illallah, bawahnya Muhammad Rasulullah? Ya tulisannya besar, ininya hijau. Itu ada makna semua. Sekarang coba cek lagi deh. Apa setiap warga Muhammadiyah mengetahui itu? Baik, saya kembalikan. Jadi saya tutup. Untuk menjadi khair ummah, untuk membangun peradaban, maka tidak ada yang lain sumbernya kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sumber utama. Dan bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, ternyata Quran ketika diturunkan oleh Allah tidak disebutkan sebagai kitab bacaan semata. Tujuannya bukan untuk dibaca, tapi redaksi, diksi yang disampaikan lewat firman Allah adalah sebagai hudan. Buka Quran surah kedua ayat 185. Ini bagian terakhir, Quran surah kedua, ayat 185. Di paling kiri, pertengahan di mushaf. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, kami turunkan Al-Quran. Jadi ini redaksi yang sangat menarik kalau kita pelajari ilmu balaghah. Allah ingin memberikan kesan bahwa saking mulianya Al-Quran, itu semua waktu, tempat, bahkan Rasul yang dipilih semuanya akan mulia. Ya, Quran diberikan lewat malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW, status malaikat Jibril naik jadi Sayyidul Malaikah. Ya, Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, status Nabi Muhammad langsung seketika berubah jadi Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran diturunkan di hari Jumat, Jumat jadi Sayyidul Ayyam. Quran diturunkan di bulan Ramadan, Ramadan jadi Sayyidul Syuhur. Ya, Quran sampai diturunkan ke Madinah, di Mekah diberkahi, dibawa ke Yathrib jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Di Quran dibawa kemanapun akan memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Dan cahaya yang paling dahsyat adalah bisa membangun peradaban yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nah, di sini Allah memberikan narasi hudan linnas. Hudan linnas. Silakan teman-teman bandingkan dengan kitab-kitab lain yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Nabi Musa mendapatkan Taurat, Nabi Isa Injil, Nabi Daud Zabur. Redaksinya sangat spesifik. Bisa, Nabi Musa punya kitab Taurat, ya. Tapi ketika Allah turunkan kalimatnya spesifik menggunakan umat. Buka Quran surah ke-17 Al-Isra. Ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba. Kami berikan kepada Musa Al-Kitab. Wa ja'alnahu hudan. Hudan juga kami jadikan sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup. Bagi siapa? Li Bani Israel. Tertentu, Bani Israel. Isa demikian alaihissalam. Nabi Muhammad tidak. Hudan linnas. Untuk semua manusia. Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Menyebut secara komunal, keseluruhan, semua. Dan hudan bukan sekedar petunjuk. Hudan itu maknanya sangat luas sekali. Bisa jalan menuju kemudahan. Bisa jalan menuju kesuksesan. Bisa solusi dari setiap persoalan yang menghimpit. Bisa motivasi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Komprehensif mananya. Ternyata di Quran itu, maaf, ada petunjuk sukses. Ada petunjuk kebahagiaan. Ada solusi dari setiap persoalan. Bahkan yang paling unik dijelaskan oleh Allah turunannya. Kalau ada masalah begini, ini solusinya. Kalau ada persoalan begini, ini jalan keluarnya. Komplit. Dan saya pernah menganalisis secara cepat saja. Ya, saya meriset dari awal Al-Fatihah itu. Sampai dengan An-Nas, demi Allah saya katakan. Ternyata bukan sekedar kitab bacaan biasa. Semua kehidupan kita ada di sini. Kalau Anda mau pegang dunia,
Ini petunjuknya. Saya baca cepat ya. Mohon izin, tapi tidak usah dicatat. Dari sebelum lahir sampai wafat, di sini ada petunjuk. Sebelum terlahir, ya, bagaimana kondisi kita dalam kandungan. Ada di Quran, misalnya kita temukan surah ke-22 ayat yang kelima. Bahkan saat akan menjelang kelahiran, doanya spesifik di Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan apa yang harus diberikan oleh seorang ibu. Baru pertama lahir, Quran surah kedua ayat 233, plus peran ayahnya. Ya, ASI berikan sempurna, redaksi lengkap sampai 2 tahun kalau ingin sempurna. Dari periode 2 tahun sampai menjelang balik, apa yang harus ditanamkan pendidikan dirinya. Turun Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Dari situ naik lagi dia, ya, mulai mencari pelajaran-pelajaran yang baik. Bagaimana cara belajarnya? Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana cara belajar paham sekaligus menambah ilmu kekuatan iman. Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Dari situ dia berkelana lagi, masuk kampus, kadang bergaul. Bagaimana supaya bergaul dengan banyak orang, tapi terjaga dalam nilai-nilai kebaikan. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Tiba dia suka dengan orang lain. Kata Allah, jangan terjebak dalam perbuatan yang dilarang. Kalau berani, lamar dia. Berikan maharnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan, petunjuknya muncul di Quran surah ke-30 ayat 21. Saat menikah pun diberikan jalannya oleh Allah. Nih, kewajiban laki-laki ini, perempuan ini. Pelajari sebelum dilakukan. Quran surah ke-4 ayat ke-34. Dirinci. Mungkin ada persoalan rumah tangga. Dari persoalan komunikasi sampai persoalan kompleks disebutkan oleh Allah. Dan ada kemungkinan ini masalah rumit, kata Allah. Sampai-sampai kalian sulit menyelesaikan, cari orang ketiga yang memberikan masukan-masukan. Quran surah ke-4 ayat ke-35. Dikasih tugas suami. Suami tugas utama mencari nafkah. Yang standar Quran surah kedua ayat 168. Ya, kalau ingin cepat Quran surah kedua ayat 172. Kalau ingin lebih cepat lagi Quran surah ke-7 ayat 96. Dalam mencari ini disebutkan langsung oleh Allah. Ada tantangan-tantangan kata Allah. Petakan. Umumnya di Quran surah kedua ayat 214. Solusi di Quran surah ketiga ayat 142. Kadang-kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, persaingan ketat. Amalkan amalan di Quran surah ke-17. Ayat 78 sampai dengan 82. Kadang-kadang ada yang menyingkirkan Anda sampai menyekap dan sebagainya. Amalkan amalan zikir Quran surah ke-21, 87 sampai dengan 88. Ibu merawat anak kadang tak mudah. Kadang ada yang berkata, ada petunjuk di Quran surah ke-17, ayat 23 sampai 27. Kadang-kadang lelah, capek, sakit sedikit, ada di Quran surah ke-26 ayat 80 solusinya. Kalau sakit ya kata dokter mustahil, nggak ada obatnya. Kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku. Amalkan amalan zikir Nabi Ayub, aku berikan kesembuhannya. Quran surah ke-21, ayat ke-83 sampai 84. Bahkan ada yang berumah tangga belum ada keturunan. Kata dokter mustahil. Kata Allah nggak ada yang mustahil. Amalkan doa Nabi Zakaria di Quran surah ke-19 ayat 2 sampai dengan 15. Lakukan saat sholat seperti di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Sampai Anda sukses dalam usia 40 tahun pun kata Allah, kesuksesan iringi dengan syukur. Bagaimana cara syukurnya? Turun Quran surah ke-14 ayat ke-7. Kalau di harta keluarkan dengan zakat. Quran surah ke-9 ayat 103. Diberikan pada 8 golongan. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Tambah dengan infak. Quran surah ke-2 ayat 215. Kalau ada ujian, Anda bersabar. Nih, urutan-urutannya. Masalahnya pasti begini, solusinya begini. Dirinci di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Sampai kita pun masih diminta oleh Allah, mungkin sukses bukan karena engkau saja. Engkau mungkin sahamnya cuma 30%. Bapak ibumu yang dulu pernah berusaha dengan berdoa, peluh kesah dan sebagainya, maka tingkatkan bakti kepadanya di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Sampai-sampai kita menduga akan terus hidup selamanya, kata Allah belum tentu. Kamu pasti wafat. Dirinci lagi. Ya, namanya maut, Quran surah ketiga ayat 185. Yang ngambilnya disebutkan malakul maut, Quran surah ke-32 ayat ke-11. Caranya diajarkan supaya meninggalnya tenang, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Proses pindah ke alam kuburnya disebutkan, bahkan dirinci keadaannya di Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Proses hisabnya disebutkan satu surah di surah ke-70. Masuk ke surganya disebutkan turunannya, tinggal pilih. Dan diturunkan kurikulumnya ke bumi untuk diikuti. Bisa ke sana 51, 15 sampai dengan 23. Masuk surga ya Allah. Surga. Quran surah kedua 25. Ada semua. Ini ada di hadis. Ini ada di. Ingin tutup begini. Bangun peradaban Nabi Muhammad. Bangun bisnis. Potensi itu.
kurikulum Al-Quran. Kacau ini dia. Pendidikan dari Ekonomi, tidak namun semua ini militer, kita mendengar. yang Ya, siap. Oke. di bidangnya. Dan manhaj itu diteruskan kemudian setelahnya dihimpun oleh para ulama pelajaran Nabi ini, dikumpulkan dalam kitab yang kita sebut hadis itu. Jadi Al-Quran dan hadis bukan sekedar sumber untuk ibadah saja, tidak. Ada muamalah, ada akhlak. Dan kalau Anda gali, ambil contoh satu untuk menutup, coba buka kitab Al-Imam Al-Bukhari. Sering hanya mendapatkan terjemahan singkat saja, judul singkat, Sahih Al-Bukhari. Padahal ketika beliau tuliskan, kan judulnya panjang. As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunani wa ayyami. Dan di ilmu hadis ada 4 disiplin ilmu. Tentang penamaan hadis. Ada 4 nama yang paling pokok. Ada jami. Itu beda-beda. Bahkan Al-Bukhari ingin mengatakan di kitab saya ini, saya telah lacak validitasnya, sahih semua, saya rumuskan, saya susun semua tuntunan kehidupan yang saya duga sahih, yang saya dapatkan bersumber dari Nabi sampai kesehariannya. Dibuat 97 bab oleh beliau. 97 persoalan. Dari persoalan iman, ya, yang pertama bab kitab Badul Wahyi, persoalan iman, sampai kitabul ilmi, sampai ke masalah menata negara, ya kitabul imarah, sampai persoalan sakit, kitabul marid. Persoalan. Tinggal sekarang bagaimana kita mau merisetnya. Ramadan terapannya, buka kitab iman, ada 57 hadis. Kenapa iman saya sering naik turun? Kayak lift, kadang naik semangat, kadang turun malas ibadah. Keluarkan petunjuknya. Di sini diberikan oleh Nabi resepnya, obatnya ini. Kalau sedang turun, amalkan ini. Kalau naik, cara menjaganya begini. Kitabul ilmi, bagaimana cara belajar yang efektif sampai menguasai 5 disiplin ilmu. Orang sekarang paling tinggi sampai 3. Dulu 5. Ya, turun kemudian masa keemasan turun jadi 3. Ya, jadi 4, 3. Sekarang paling 1, 2. Ya. Nah, ini yang paling menarik. Jadi tugas kita sekarang, teman-teman sekalian, minimal kita tarik ini ke dalam persyarikatan. Lalu kita petakan. Ya, kita kan punya ada lembaga, kan? Ada bidang, ada ortom, ada macam-macam. Kenapa ini nggak diterjemahkan sebagai roh? Ya, sikap ma'ruf kita. Sikap perjuangan, ya, sikap dasar Muhammadiyah kan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa ini nggak diterjemahkan dalam bentuk kurikulum praktikal kita saat beraktivitas? Misal bagian ekonomi apa ayat-ayatnya? Ada kan riset di situ. Tahukah Anda yang sekarang hampir tiap menit meriset Al-Quran dan hadis itu Yahudi? Mereka ambil isinya, ya. Walaupun mereka buang kemudian nama pedomannya, tapi diambil isinya. Sampai yang paling yakin tentang hadis kiamat orang Yahudi yang tanam pohon korkon sekarang ditanam di banyak di mana-mana. Kalau nggak yakin mustahil. Saya Bang Din, ini lompat sedikit ya untuk menutup. Sampai peristiwa COVID-19 ini tiba pun, saya riset. Ya di Korea sebelum datang ke Indonesia. Dan ini risetnya bukan riset asal-asalan. Ya, saya juga koordinasi dengan teman-teman I4, Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia di luar, gitu kan? Datanya dikumpulkan, bikin tim kecil. Saya khusus meriset dari Al-Quran dan hadis. Bukan dari sekedar turunan wabahnya, bagaimana kemudian sebab-sebabnya, rinci sekali. Sampai kemudian solusinya, sampai, ini yang paling menarik, sampai alternatif pengobatannya. Itu sampai saya rinci ke titik itu, dan sampai saat ini semuanya 100% benar. Yang diterjemahkan dengan social distancing, physical distancing, semua ada. Dan disebutkan sampai teorinya dari yang hasil perbuatan yang tidak benar, fahsya, zina, bisa muncul wabah dari makanan yang dilarang, ada teori itu secara kesehatan, dari teori yang politis, propaganda global, ada, itu ada. Kalau kita gali ayatnya. Ya, sampai kemudian bagaimana menyikapinya, sampai ada kitab ini, Al-Fath Rabbani fi Tartib Musnad Ahmad Asy-Syaibani, itu dirinci khusus satu bab mengeluarkan hadis-hadis Nabi tentang penanganan wabah. Ya. Sampai ke titiknya, saya pernah berikan terapi kepada orang yang kena gejala-gejala itu terkumpul pada dirinya di beberapa tempat itu, diterapi dengan informasi yang disampaikan Nabi. Tapi tidak saya buka karena kalau dibuka jadi komoditi nanti. Ya, saya pernah sampaikan ke beberapa pihak untuk bisa diriset. Dan sebetulnya saya sampaikan ke perwakilan Wisma Atlet juga yang ke sini, kalau Anda bisa dapatkan ini bagus, riset untuk negara, saya nggak akan ambil spesial pun, tapi saya minta sebutkan sumbernya dari hadis Nabi SAW. Itu rekornya 100%. Sampai sekarang semua gejala COVID hilang.
Saya bisa katakan hilang di terapi ya. Tapi nggak ada di Indonesia, itu hanya ditemukan di Saudi bagian timur dengan di Himalaya. Saya pun dapat dari teman. Mungkin nanti Bang Din spesial saya coba berikan, saya tunjukkan hasil risetnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lebih luas. Ya. Saya kira itu yang saya coba antarkan. Mudah-mudahan ada manfaat yang didapatkan. Mohon izin untuk dilengkapi. Tentunya banyak yang kurang atau mungkin keliru penyampaian. Setidaknya bisa kita diskusikan kalau waktunya masih memungkinkan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.